Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-8 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema menjadi besar dan terkemuka karena melayani. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat pertama Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 25, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 20. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 10 ayat 45 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 45. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 45. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang dan bermanfaat serta mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita
Lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 45 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 34 tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, dan Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45 tentang permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Penulis pada hari ini akan mencoba sharing iman dan wawasan untuk bagian yang kedua, yaitu Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam sebuah pelayanan tidak ada persaingan ketika pelayan hanya satu orang. Tetapi ketika pelayan bertambah, ada kemungkinan persaingan antar pelayan akan terasa. Sebuah persaingan untuk mendapat kedudukan dan tempat di hati umat terkadang didukung juga dengan sikap umat sendiri yang menggunakan rasa suka dan rasa dekat kepada pelayan sebagai ukuran, sehingga akhirnya akan muncul pelayan favorit atau kelompok-kelompok yang mendukung pelayan tertentu karena kedekatannya. Murid-murid Yesus Kristus bertengkar ketika Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan dalam kemuliaan kelak di kanan dan kiri Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 37 dan ayat 41. Pertengkaran di antara 12 murid juga terjadi ketika mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Kita bisa baca dalam Injil Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37. Ada persaingan di antara para murid Yesus Kristus untuk kedudukan dan siapa yang terbesar. Tetapi Yesus Kristus memberikan kejutan sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Dengan menyatakan bahwa murid-muridnya harus menjadi hamba dan pelayan bagi semua untuk menjadi yang besar dan terkemuka, tidak seperti yang mereka pikirkan dan dunia pikirkan. Kedudukan dalam kemuliaan pun adalah hak Allah Bapa di surga untuk memberikan kepada siapa itu telah disediakan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 20 ayat 23 dan Injil Markus 10 ayat 40. Jadi bukan urusan murid-murid Yesus Kristus. Apakah kita pernah tergoda untuk mendapatkan kedudukan dan ketenaran dalam pelayanan? Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, maka marilah kita kembali kepada mengerjakan panggilan sebagai hamba yang melayani dengan baik, benar, taat, setia, tulus dan ikhlas sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 25 ayat 21. Biarlah kita tidak mencari perkenan manusia dan dunia, tetapi hanya perkenan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai Tuhan bagi kita. Adakah lagi persaingan untuk menjadi besar dan terkemuka ketika syaratnya harus menjadi hamba dan pelayan terlebih dahulu bagi semua secara taat, setia, tulus, ikhlas, baik, dan benar? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.